15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lewat, dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara besar yang sudah mempunyai agama Katolik. Kitab sucinya Al-Ahdul Jadid, The New Testament, Injil, Bible. Sudah maju di bidang pembangunan teknologi, ilmu pengetahuan, pendidikan. Akan tetapi ada sisi jahiliyah yang sangat mengerikan, yaitu sistem perbudakan, al-isti'bad wal istirqaq. Negara Romawi namanya negara itu. Rakyat Romawi yang dianggap budak diperlakukan semena-mena. Binatang jauh lebih dihormati daripada budak. Malah acara yang paling digemari oleh para pembesar negara Romawi, baik itu pembesar politik maupun pembesar agama, acara yang kita kenal namanya gladiator. Oke, mboten nate nonton bioskop nek kula sering. Ini ada filmnya, ini film gladiator. Kalau malam-malam di TV gelombang HBO, HBO itu kadang-kadang muter film gladiator. Apa itu? Budak diadu, masing-masing nggawa golok, diadu, ditonton. Nanti kalau sudah ada yang terkapar, sudah ada yang mati salah satunya, raja dan penonton-penonton yang lain berdiri tepuk tangan, gembira, menganggap acara sukses dan berhasil. Kalau sudah ada salah satu budak yang terpenggal kepalanya. Inilah jahiliyah barat. Kadang-kadang budak diadu dengan binatang, dengan harimau, dengan singa. Kalau yang menang, kalau yang kalah singanya, gak begitu rame tepuk tangannya. Tapi kalau yang kalah itu budaknya mati, macannya menang, rame tepuk tangannya. Inilah jahiliyah barat. Pernah juga seorang raja terkenal namanya Nero, terkenal zolimnya, bukan terkenal apa-apanya, terkenal zolim. Membakar kurang lebih 600 budak, dibakar hidup-hidup, ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia lewat di tengah-tengahnya. Dianggap lampu penerang jalan, itu mayat-mayat yang terbakar itu. Puncak kezaliman Romawi, luar biasa. Karena ada seorang budak yang protes, yang berontak, namanya Spartacus. Jadi wonten filmnya wonten tadi, kira-kira orang nonton film lah, wirid tok. Sekali-kali nonton film. Ini bukti bahwa barat jahiliyah, gitu loh. Faedah nonton film niku. Bukti bahwa sejarah sejak dulu sampai sekarang barat sebenarnya jahiliyah. Di sebelah timur ada kerajaan besar namanya Al-Furs atau Persia. Sudah punya agama namanya Zoroaster, Majusi. Kitab sucinya Avesta Sandinista. Sudah punya kitab undang-undang yang terkenal ditulis oleh ahli hukum Persia kuno, namanya Hammurabi. Sehingga undang-undangnya disebut Undang-Undang Hammurabi. Tapi kezaliman luar biasa. Undang-undang hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil. Kalau rakyat kecil model panjenengan melanggar hukum, akan dikenai hukuman yang berat. Dipotong 2 tangan 2 kakinya, dilempar ke jurang, dibuang menjadi umpan binatang buas. Tapi kalau yang melanggar hukum, keluarga raja, sahabatnya raja, dekat dengan raja, kenalannya raja, tukang cukure raja, atau kenal dengan anak raja, tidak ada ceritanya hukuman berlaku. Ini jahiliyah Persia, jahiliyah timur.
di sebelah barat jahiliyah, di sebelah timur jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab. Ketika itu bangsa Arab bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Agama tidak jelas, tidak ada agama, tidak mengenal pemimpin yang mempersatukan mereka. Masing-masing hidup bersuku-suku, setiap suku punya Tuhan. Ada namanya Allata, Uzza, Mana, Hubal, Ya'uq, Yahud, Nasr, Suwa, Wad. Di antara nama Tuhan-Tuhan mereka. Satu sama lain mudah perang. Kalau sudah perang puluhan tahun gak pernah selesai. Hanya masalah sepele, berebut rumput, berebut air. Perang sampai 40 tahun, 50 tahun. Pernah terjadi perang namanya Perang Fijar. Rasulullah ketika itu masih umur 14 tahun. Membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panahnya. Itu Perang Fijar 40 tahun. Gara-gara ada tamu, ontanya tamu disembelih, disate atau digulai lah. Itu perangnya sampai 40 tahun. Itulah jahiliyah Arab. Tidak ada pendidikan, tidak ada teknologi, tidak ada kitab suci. Boten kenal nabi, apa itu rasul, gak kenal. Rata-rata buta huruf. Kalau punya anak perempuan takut menjadi beban, ditanam hidup-hidup. Sayyidina Umar sebelum Islam pernah mengubur putrinya sudah usia 7 tahun. Karena sebelumnya disembunyikan oleh ibu nyainya. Ternyata ketahuan juga setelah usia 7 tahun, barangkali ayahnya kasihan lah. Enggak kasihan juga, tetap dikubur hidup-hidup. Itu Sayyidina Umar sebelum Islam. Di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, jahiliyahnya, lahir seorang bayi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dikandung oleh ibundanya, masuk bulan kedua, baru 1 bulan setengah. Di dalam kandungan ibundanya Sayyidah Aminah, ayahandanya Syekh Abdullah meninggal dunia. Di tengah jalan sepulangnya dari dagang di Madinah. Lahir sebagai yatim. Dipelihara oleh ibundanya baru usia 6 tahun. Ibundanya pun wafat. Dipelihara oleh kakeknya baru usia 8 tahun. Kakeknya pun wafat. Apa ini hikmahnya? Nabi Muhammad yatim, piatu, kakek saja meninggal cepat. Kenapa? Karena Allah menghendaki yang membentuk kepribadian Muhammad, yang membentuk karakter peradaban Muhammad, Allah sendiri. Enggak percaya karo manusia. Sebab kalau yang membentuk kepribadian, yang mendidik sejak kecil itu ayah, ibu, ustadz, guru, kiai, dosen, hasilnya seperti kita ini. Ya ada yang waras, ada yang setengah waras, ada yang benar setengah benar. Kulo islah, contoh kulo islah, betul sapan jaringan kulo. Saya didik oleh ayah, ibu, ustadz, kiai, dosen, guru besar, manusia semuanya itu. Hasilnya seperti saya ini, pagi-pagi benar, siang jahat, nanti malam kurang ajar, di rumah baik, di kantor kurang ajar, di Indonesia baik, di Bangkok kurang ajar. Karena yang mendidik siapa? Yang mendidik manusia. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan kakeknya, Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku adalah Allah, fa ahsana ta'dibi, dengan pendidikan yang sempurna. Kalau kita tidak ada yang sempurna, kita-kitaan ini. Oleh karena itu Allah mempunyai iradah bahwa Nabi terakhir langsung saya didik, kira-kira gitulah tujuannya pun.